Hello, good morning students. Ya, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran bahasa Inggris peminatan. Yang saat ini masih saja modelnya seperti kemarin. Pembicara masih belum bisa ditampilkan dalam video ini. Tapi Bapak harap tidak mengurangi semangat anak didik kami mendengarkan video ini. Baik, kita langsung saja ke chapter 4. As you can see in your monitor, the theme of this topic. If I had wings like a bird, I would fly fast. Ya, jika saja saya punya sayap seperti burung, saya akan terbang dengan cepat. Ya, ini adalah contoh conditional sentence type 2. Tapi sebelum kita lanjutkan, ya, kebetulan topik kita ini adalah conditional sentence type 2. Ada baiknya saya rasa kita singgung sedikit mengenai ketiga jenis conditional sentence itu. Ya, boleh dilihat di sini sudah Bapak rangkum sedikit dalam bentuk tabel. Conditional sentence yang pertama, type 1. Ini mengungkap sebuah kalimat yang mengungkap sebuah keadaan atau kondisi yang possible to fulfill. Artinya masih mungkin untuk kita capai. Sedangkan type 2 atau seperti topik kita dalam bab ini, a condition in the theory possible to fulfill. Ya, secara teori bisa dipenuhi, ya, kalau kita bisa membalikkan kondisi saat itu, maksudnya sama seperti dalam tema dalam chapter 4 yang tadi. If I had wings like a bird, I would fly fast. Anggap saja dulu gini, ada seseorang yang mengharapkan kehadiranmu, dia berada di tempat yang jauh dan mengharapkan Anda untuk hadir di situ. Apa yang bisa kau katakan? Ya, disinilah berlaku conditional type 2. If I had wings like a bird, I would fly fast. Jika saja saya punya sayap seperti burung, saya akan terbang ke sana. Tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin kau punya sayap seperti burung. Nah, disitulah kita menggunakan conditional type 2. Maka dikatakan in here, condition in the theory possible to fulfill. Secara teori bisa, tapi nggak mungkinlah bisa. Kemudian type 3. Lihat di sini, condition not possible to fulfill. It's mean too late. Kamu hanya membicarakan sebuah penyesalan yang sudah terjadi di masa lampau. Itulah ketiga jenis kondisi itu secara gambarannya. Nah, sekarang bentuknya ini juga sudah Bapak buatkan dalam bentuk tabel. Form type 1, ingat, karena dia terdiri dari dua clause, maka salah satu clause-nya adalah disebut dengan if clause. Untuk type 1, dia menggunakan simple present. If clause-nya dalam bentuk simple present. Sedangkan di main clause, dia diikuti dengan will, future, or modal plus infinitive. Look at the example. Ini contoh sederhana. Dalam bentuk present, ini if clause untuk type 1. If I study, I will pass the exam. Jika saya belajar, saya akan lulus ujian itu. Artinya ini belum kau raih, tapi itu adalah sebuah harapan yang akan kau raih. Dan untuk type 2, take a look at here. If clause-nya dalam bentuk simple past. Dan main clause-nya diikuti dengan would plus infinitive. Lihat lagi contoh yang
subjeknya yang sama dengan kata kerja yang sama. Saya buat walau bentuknya berbeda di sini, bentuk kata kerjanya ya. If I studied, ini bentuk kedua. Studied itu adalah simple past. If I studied, I would pass the exam. Jika saja saya belajar, saya akan lulus. Artinya kau mengatakan ini saat kau melihat hasil ujianmu, oh tidak lulus. Itu type kedua. Jadi ini di sini sering pelajar sering salah menggunakan saat kapan kita gunakan type 2, kapan type 3, karena sama-sama seolah-olah itu sesuatu yang sudah berlalu ya. Tapi ingatlah, penggunaan conditional type 2, ketika sesuatu kau sesalkan pada saat itu, kau mengatakan ungkapan conditional type 2. If I studied, I would pass the exam. Remember ya, saat itu kau tidak lulus ujian ketika engkau melihat hasil ujian. Sedangkan di type 3, if clause-nya dalam bentuk past perfect. Lihat contoh di sini, if I had studied. Dan main clause-nya itu diikuti subjeknya, diikuti would plus have plus past participle. Look at the example. I would have passed the exam. Kalau kita gabungkan, if I had studied, I would have passed the exam. Nah, ini semua mengungkapkan sebuah fakta yang sudah berlalu, atau kondisi yang sudah berlalu yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Dan sedikit lagi mengenai ini, ketika kita membahas conditional type 2 ataupun type 3, sering kita ditugasi untuk menulis fakta yang sebenarnya ya. Kalau di type 1 tidak mungkin kita disuruh menuliskan fakta. Faktanya belum kita capai kan? Makanya tidak pernah dalam type 1 kita disuruh menuliskan fakta, karena itu masih akan kita lihat di masa depan. Itu sebuah harapan. Kemudian kalau di type 2, misalkan yang tadi contohnya, if I studied, I would pass the exam. Fakta yang sebenarnya pada saat itu adalah I don't study, so I don't pass the exam. Saya tidak belajar, maka saya tidak lulus ujian. Dan di type 3 tadi kondisinya, if I had studied, I would have passed the exam. Kalau disuruh menuliskan fakta tentang ini adalah menggambarkan masa lampau. I didn't study, so I didn't pass the exam. Oke, saya rasa clear dulu sampai di situ. Dan untuk tambahan penjelasan ini, kita gunakan saja apa yang ada di dalam bukumu. You may open your book, page 57. This is an explanation about conditional type 2. Coba dilihat bersama-sama. Conditional type 2 is something that would be true if something happened in the present. It is unreal conditional. It is often called the unreal conditional because it is used for unreal, impossible, or improbable situation. Ya, disebut sebagai unreal conditional karena digunakan untuk sesuatu yang tidak nyata, yang mustahil, atau situasi yang mustahil terjadi, sama seperti dalam tema atau topik yang pertama tadi. If I had wings like a bird, I would fly fast. Tidak mungkin kau punya sayap seperti burung ya. This conditional provides an imaginary result for a given situation. Remember, the verb to be when used in the second conditional is always conjugated as were ya. Jadi tidak pernah kita gunakan to be, was di sana. Lihat contoh yang ada di sini. The first example, if he were a smart student, he would pass the exam. Jika saja, jadi ini menggunakan if he were.
Jadi bukan if he was, ya. Ingat itu. If he were a smart student, he would pass the exam. The second one, I would lower taxes if I were the president. Ya, ini posisinya dibalikkan, ya. Sekarang if conditionalnya jadi di belakang. Maka lihat, dia tidak menggunakan koma di sini. I would lower taxes if I were the president. And the third example, they would buy a new house if they were rich. Mereka akan membeli sebuah rumah baru jika saja mereka orang kaya. Nah, sedikit lagi, perhatikan. Conditional type 2 is formed by the use of the simple past in the if clause. Ya, seperti dalam tabel yang saya gambarkan tadi. Followed by a comma like this. Followed by comma. And would plus verb. Look at this. Would plus verb. Verb 1. Ya, base form artinya verb 1. In the result clause. You can also put the result clause first without using comma between the clauses like this, ya. Karena di sini result clause-nya ada di depan, maka tidak perlu membubuhkan koma. Okay, we continue now. If they had, this is for example, if they had more money, they would buy a new house. This sentence put comma in here because if clause first, karena if clause-nya berada di depan atau pertama dituliskan. Sementara di sini they would buy a new house if they had more money. If clause berada di belakang, maka tidak ada koma seperti di sini. Oke. Saya rasa sudah jelas mengenai ini, penggunaannya, kapan kita gunakan, dan rumusnya sudah digambarkan tadi dalam penjelasan ini, maupun seperti yang kita tampilkan tadi dalam bentuk tabel. Dan sekarang untuk tugas-tugasmu, kebetulan seperti yang pertama disebut Bapak tadi, sering dalam pembahasan conditional type 2 kita diminta untuk menuliskan fakta. Itu biasanya dalam tugas-tugas kita seperti halaman 63. Ini sudah ada contohnya di sini. Point A, condition, if I had $1 million, I'd give you money. Lalu fakta yang ditulis di sini, I don't have $1 million, so I don't give you money. Itu contoh untuk tugas ini. Anak didik kami boleh lanjutkan sampai bagian E di sini, dan tugas di halaman 62 pun kamu bisa mengerjakannya, saya rasa dengan cepat. Boleh kalian kerjakan yang dua bagian ini, dan tugasnya dikumpulkan pada jam pelajaran kita ini, dan tugas-tugas selanjutnya boleh diselesaikan. Saya rasa penjelasan ini cukup membantumu menyelesaikan semua tugas di chapter 4, karena di pertemuan berikut kita sudah akan lanjut ke dalam chapter 5, ya, chapter 5. Di situ kita akan membahas lebih lanjut tentang conditional type 3. Okay, student, thank you for attention. Have a nice time.